Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para tamu undangan dan peserta rapat kerja Komisariat Wilayah 3 APEKSI yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Maha Kuasa. Karena atas berkenannya, hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara Rapat Kerja Komisariat Wilayah 3 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia tahun 2016. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selaku Ketua Komisariat Wilayah 3 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, kepada Yang Terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil STMUD, disilakan. Yang saya hormati tuan rumah rapat kerja APEKSI Komisariat Wilayah 3, Bapak Wali Kota Cirebon beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati manajer kerjasama antar daerah dari mewakili Direktur Eksekutif APEKSI dan tentunya seluruh kepala daerah yang hadir, Tur Nuhun, dan para asisten atau yang mewakili para kepala daerah di seluruh wilayah 3. Hari ini kita mulai sebuah cerita besar Bapak Ibu. Jadi saya cerita sedikit sejarah hidup saya yang menjadi kesimpulan hari ini juga. Saya 17 tahun sebelum jadi wali kota bekerja di ekonomi global, kira-kira begitu. Kedua pekerjaan sebagai arsitek, saya mengerjakan perencanaan kota di Tiongkok, di Timur Tengah, di Amerika Selatan, di mana-mana. Dari 17 tahun itu saya melihat kenapa kota-kota dunia melompat cara membangunnya, ya, si ekonominya dan seterusnya. Pulang ke Indonesia ada kemajuan, tapi kecepatannya itu lambat. Belum kejauh. Ya. Saya bertemu dengan jawabannya itu kurang lebih 8 bulan lalu waktu diundang oleh kedutaan Inggris untuk ke London Cairo. Saya menduga Inggris maju itu karena pemerintahnya kaya raya, begitunya logika kita. Ternyata pas ke sana enggak juga. Duit pemerintah kotanya pas-pasan juga. Terus saya tanya ke wali kotanya, kenapa Anda bisa bikin kereta MRT
bisa bikin luar biasa. Pak Wali, di Inggris itu pembangunan infrastruktur kota itu oleh swasta. Jawabannya hanya itu, Pak. Ya. Dana kami mah pas-pasan, tapi oleh swasta. Rumah sakit, penjara, taman, flyover, transportasi. Terus saya bilang, kota di Inggris bayarnya gimana? Nah, kami bayar 30 tahun. Jadi APBD-nya kota-kota di Inggris itu tidak berpengaruh karena belanjanya sama saja, tapi perubahannya 10 kali lipat. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang membuat mereka maju inovasi dalam pembiayaan. Saya pulang ke Indonesia, kita nggak ada inovasi dalam pembiayaan. Kita pakai APBD, ya, kita kejar PAD demi belanja gitu ya. Mau bikin rumah sakit besar demi melayani rakyat kecil ya. Kenapa nggak bisa ngebut? Pak Wali, tahun ini harus tanahnya dulu. Tanah dulu. Tahun kedua cuma segini Pak Wali buat DED dulu dan FS. Tahun kedua ya. Tahun ketiga baru konstruksi. Tahun keempat baru Alkes. Tahun kelima tangkap Bareskrim. Jadi ini mah joke aja. Tapi poin saya, untuk satu urusan yang raksasa itu, negeri Indonesia itu pola pikirnya kira gitu kan. Itu baru satu rumah sakit. Kali kan kita ingin mengaspalkan jalan seluruh kota, kan dicicil Pak. Dari 100% panjang kilometer, tahun ini ngaspal segini dulu, tahun depan segitu dulu. Nah, buat apa kita berorganisasi terus nggak ada manfaatnya? Terus capek-capek kita ngumpul-ngumpul, tapi kalau nggak ada efeknya kan. Nah, saya ingin buktikan kalau di Komio 3 minimal ada wacana yang real. Maka saya bilang dalam berorganisasi hari ini ya, kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi. Jadi kalau Bandung khususnya nggak akan, wah ini mah rahasia dapur kami gitu ya. Enggak Pak, silakan. Kami punya smart city, Pak Ari punya smart city, kita masuk 5 besar ya waktu Kompas ya. Kalau saya mah, kalau kota-kota di apeksi Komwil 3 mau belajar, mau ngambil, silakan Pak. Ya. Misalkan masuk ke FIP. Misalkan ini contoh satu aja. Sebenarnya di luar konteks. Di Bandung itu Pak, camat lurah itu dia diberi rapot oleh warga. Ya, jadi kalau saya warga, saya nggak happy dengan pelayanan kepala desa atau lurah atau camat ya. Ada mekanismenya. Ya. Masuk ke sini, sistem informasi pemerintahan, pilih kelurahannya, ya. Terus pilih apa yang dikomplainnya, kasih keterangan. Kalau dia negatif kasih minus, tapi juga kalau dia merasa bahagia, si lurahnya teh bager, yang gelis, ya bager, pelayanannya cepat. Ini raport untuk memuji-muji juga, berdasarkan registrasi KTP. Maka nah, misalkan ini ada di depan wali kota bahwa camat harus rajin mengumpulkan istilahnya begitu. Jadi kalau kata warga, camatnya nggak pernah datang Pak, gitu ya. Boro-boro gitu ya, minus aja. Tapi kalau ternyata camatnya rajin ke masjid macam-macam untuk merubah gaya kepemimpinan dari angkenar menjadi melayani kan positif. Nah ini contoh kecil. Mari kita berbagi, ya. Kami ada 300 software, Pak Ari ada berapa? 130 software. Kan masalahnya sama. Kita ingin mengawasi internal, misalkan pelayanan publik. Kalau kita nggak kompak, apa yang terjadi? Pak Arif nganggarin 100 juta untuk bikin software ini. Bandung nganggarin 100 juta, masing-masing kota nganggarin 100 juta kali 25. Udah 25, udah 2 miliar ya.
2,5 miliar. Baru satu urusan, satu software. Kali 100 udah 250 miliar ya. 250 miliar mubazir. Nah, mendingan dengan semangat kolaborasi, gratis aja pakai. Saya pinjam punya Pak Arif dimodif-modif ya. Yang saya dimodif-modif sama Cirebon untuk kepentingan. Jadi sebenarnya itu mimpi saya untuk Apeksi 3 itu, yang kita punya kita bagi, ya, gagasan-gagasan baru kita bangun untuk kemajuan Indonesia. Nah, kembali ke urusan yang ini, nanti saya presentasi lebih detail, tapi intinya mari kita bersemangat, ya, ubah pola pikirnya bahwa ternyata ada cara lain untuk jadi hebat, ya, begitu. Sekarang logika sederhananya begini. Waktu saya menikah dengan istri saya di usia muda, kami kan ingin punya rumah. Pertanyaannya, bagaimana kita punya rumah? Kalau pakai cara konvensional APBD kita kan nabung dulu, Pak. Ya, nabung dulu, nyari tanahnya, nabungnya udah 5 tahun gaji kita. Baru tahun keberapa? Itu cara konvensional. Cara yang cerdas, kita ke KPR. Kita ambil KPR, rumah dikasih ke kita kan nyicil. Ya, KPR 15 tahun. Rumahnya bagus, kita bahagia, pavilionnya dijadikan warung, berkembang, harus punya mobil buat ngantar-ngantar usaha. Kan nggak nyicil juga, nunggu 500 juta baru beli mobil. Kita beli kredit mobil. Nah, logika sederhana pembiayaan yang ini tuh terjadi di rumah tangga modern, tapi tidak terjadi di pembiayaan perkotaan. Jadi saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, kalau Indonesia mau hebat, rumusnya 2. Pemerintah pusatnya luar biasa, wali kota bupatinya kompak, ketemu di tengah-tengah. Nah, itu elek lah Malaysia 5 tahun gitu ya, Singapura kekejar. Tapi Pak, kalau kita tidak kompak, tidak bersepakat, males, capek mikir, tidak mau berupaya, sampai kapanpun, saya pegang omongan, sampai kapanpun Indonesia akan begini-begini aja kecepatannya. Ada perubahan tapi kecepatannya begitu-begitu aja. Tapi kalau mau ekonominya melompat, ya, bukan merayap gitu, ini jawaban. Nah, sehingga semua yang hadir di sini, saya harap pulang dari rapat ini dapat ilmunya, ya. Sampaikan ke Pak Walinya atau Ibu Walinya bahwa ini gagasan. Saya sudah suruh Bapeda saya hitung untuk Bandung hebat sabaraha, ya. Keluar angka 60 triliun. Ya. Yang kalau dihitung-hitung oleh jalur konvensional ini, kita butuh 5 sampai 6 wali kota baru sampai di angka itu. 6 kali 5 tahun berarti 30 tahun dari itu. 30 tahun lagi kita mencapai mimpi yang sebenarnya pakai rute ini bisa dikejar dalam 5 tahun itu. Mau rute konvensional 30 tahun atau rute inovasi 5 tahun. Tinggal pilih. Nah, sekarang saya mengajak siapa yang mau ikut rombongan, mari merapat, kita ngobrol lebih intens. Salah satunya pulang dari sini, saran saya, siapkan daftar mimpi-mimpi infrastruktur. Saya pengen tahu Salatiga mimpinya berapa triliun, mungkin Tangerang juga karena kota dekat Jakarta luar biasa pasti nilainya, dan lain-lain lah kira-kira begitu. Ya. Tinggal perda masing-masing aja. Kalau di Bandung sudah ada perda tahun jamak, ya, jadi bisa bayar cicilan melebihi jabatan si wali kota yang saat itu. Tapi kalau itu, jadi tinggal dikaji lah. Kesimpulan terakhir, ini kan urusan duniawi lah ya. Kalau istilah tukang demo di Bandung, kalau protes ke perda tuh Pak Wali, perda kan bukan Al-Quran, masa nggak boleh dirubah? Ini juga sama, ini urusan duniawi,
jatuh bangunnya negeri ini gimana generasi yang sedang mengisi. Nah, kita adalah generasi yang sedang manggung, ya, generasi yang sedang hadir. Saya mengajak jadilah generasi yang membuat revolusi. Kalau dulu revolusinya teriak-teriak, revolusinya ke jalan, dan sekarang revolusinya revolusi cerdas. Nah, dengan revolusi cerdas ini, saya punya keyakinan Komisariat 3 akan menjadi proper, ya, revolusi pembangunan. Nah, tinggal kompaknya aja. Orang Indonesia itu pintar-pintar, Pak, tapi kalau urusan kompak itu yang paling susah. Nah, mudah-mudahan Kombil 3 mewakili semangat baru, ya, di Indonesia. Kita adalah kota-kota yang kompak, ya, yang saling menyemangati dengan kata kunci tadi, kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Saya kira itu sambutan dari saya. Selamat melaksanakan kegiatan. Mewakili tuan rumah Pak Wali Kota Cirebon, jangan lupa belanja, ya. Itu, habiskan SPJ-nya di Cirebon supaya meningkatkan ekonomi lokal, ya. Karena Cirebon dengan Tol Cipali luar biasa, hotel di mana-mana, tapi pengalaman Bandung kalau hotel saja yang banyak, destinasi kurang, tempat wisata kurang banyak yang baru, kita juga keteteran. Nah, jadi kita dukung Cirebon ini untuk menjadi hub luar biasa baru untuk pariwisata. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara pembukaan rapat kerja Komisariat Wilayah 3 Apeksi telah selesai dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Dan acara kami serahkan kepada penyelenggara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat inayahnya, dengan izinnya hari ini tepatnya pada diskusi panel sesi pertama kita insya Allah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salam salawat senantiasa kita mohonkan dan selalu dicurahkan kepada junjungan kami kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi dan pengikutnya insya Allah sampai akhir zaman nanti termasuk kita semua. Selamat datang kepada para pemateri. Kang Emil sehat? Pak Freddy sehat, Pak? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, para peserta raker, hari ini pada sesi ini ada 3 pemateri. Dimulai dengan Pak, kalau kami memanggilnya Kang Emil, Pak. Kang Emil, sampurasun Kang Emil. Berita terakhir dari Kang Emil ini tidak jadi mencalonkan di Gubernur Jakarta. Bukan takut kalah, tapi takut menang katanya Pak. Karena warga Bandung takut kehilangan. Mudah-mudahan bisa nanti di APC ditularkan ya Pak. Pak Ferdi, selamat datang Pak Ferdi. Mudah-mudahan hari ini juga Bapak bisa memberikan keterangan pemahaman kepada kita tentang mekanisme skema accountability payment sebagai alternatif pembiayaan pada pelaksanaan kerjasama infrastruktur di pemerintah daerah. 1, kita membiayai pembangunan dengan APBD kita. Ya. Bandung APBD 2016 ini sekitar 6,3 triliun. Ya. PAD kita sekitar 1,8 triliun. Besar, kecil itu relatif lah. Ya. Buat Jakarta masih sangat kecil, buat kota lain mungkin besar, jadi relatif. Nah, kedua, pembiayaan dari bantuan provinsi. Nah, sekarang juga jadi ramai, ya. Karena agak susah mengukur adil tidaknya itu juga repot gitu ya.
Yang ketiga ada DAKDAU, pemerintah pusat. Nah, dua yang terakhir ini, Pak, karena saya juga baru jadi wali kota, ternyata kalau dalam politik Indonesia, kalau tidak dikawal di lobi, gak turun. Saya dijanjikan 100 miliar ya oleh pemerintah pusat. Nah, dengan polosnya aja saya pegang komitmennya gitu ya. Tahu-tahu pas turun di DPA-nya cuma 30 miliar gitu. Pas ditanya karena itu, tapi intinya begitu. Serba salah jadi kepala daerah. Melobi ke pusat supaya kita ada rezeki turun dengan melobi ini. Kadang-kadang politiknya minta feedback gitu ya. Terus duit dari mana dengan kondisi kayak hari ini? Dikasih nanti OTT, nggak dikasih nggak jadi. Jadi kadang-kadang susah gitu. Jadi kasihan kepala daerah yang jauh dari Jakarta, terus naik pesawat, naik apa kan? Kasihan kepala daerah yang nggak bisa melobi-lobi karena jaringan politiknya terbatas. Apa yang mereka lakukan pasrah. Nah, itu sistem politik hari ini dalam urusan anggaran masih begitu, kira-kira. Jadi masih abu-abu. Jadi satu APBD, tentunya kita harus kerja keras di PAD-nya. Kedua Banprov dan APBN yang harus banyak lobby politiknya, gitu kan. Nah yang keempat, yang Bandung kemarin sedang gagas itu CSR. CSR itu Pak, saya hitung-hitung per tahun itu hampir 20 triliun untuk semua perusahaan di Indonesia. Bank Mandiri aja yang saya tahu dapurnya kebetulan nggak sengaja setahun 400 miliar. Ya. Jadi ada APBD, ada Banprov, ada APBN, ada CSR, ada hibah. Nah yang terakhir ini yaitu membangun kota dengan dana dari namanya B2G, Business to Government. Nah sekarang tinggal pilih aja kota-kota yang maju, pasti kota-kota yang semua sumber dana ini kejar. Kota-kota yang tertinggal pasti yang hanya ngandelin APBD dan APBN, itu aja konvensional. Saya lupa ya tahun ada bagian kerjasama, punya catatan nggak nilai hibah CSR Kota Bandung? Ekonomi Pak. Ya ada ekonomi. Kalau tidak salah sampai 120 miliar Kota Bandung menerima. Lumayan besar. Terbesarnya kami dapat 60 miliar dari luar negeri. Caranya nggak sengaja juga, tapi mau saya jadikan sistem, saya mau share juga ke teman-teman di sini. Jadi 60 miliar hibah itu dari Belanda. PDAM-nya Belanda itu kaya raya, terlalu banyak untung kata pemerintahnya. Ya, sudah dikurangi tarifnya masih terlalu banyak untung. Akhirnya pemerintah Belanda bilang kamu harus bikin hibah-hibah ke negara-negara sahabat, meningkatkan kualitas infrastruktur air minum. Info itu saya dapat dari seorang profesor di Belanda. Si profesor bilang harus Pak Wali sendiri ngomong ke sana. Pergilah kita ke sana. Nah di sana saya cacisul aja meyakinkan ya dan sebagainya. Terus 2 kali saya datang ke Belanda itu sampai akhirnya turun. Dia bilang Pak Wali yang begini-begini di dunia itu banyak. Sehingga pertanyaan saya atas nama Indonesia, di mana cari informasi si sumber begini gitu kan? Nah, ini yang sedang akan saya share nanti ke Apeksi. Nah sekarang Kota Bandung, ini kan kolaborasi ya, bukan kompetisi. Ada 75 miliar Pak, lebih besar lagi. Saya punya di Kota Bandung daftar perusahaan-perusahaan yang suka ngasih CSR itu Pak. Dan saya bisa buka daftar itu untuk kota-kota di Apeksi 3 mengakses. Ya, bilang aja pengen sama seperti Kota Bandung, misalkan begitu ya. Tapi syaratnya nggak bisa modal begitu Pak. Syaratnya proposalnya harus siap.
Hey perusahaan A, ya misalkan ini Taman Sunyaradi, desain sketsanya begini, kebutuhan sekian, bisa nggak diproses? Itu Pak Polan. Jadi jangan datang terus minta daftar tanpa, itu kita harus meyakinkannya gitu. Atau public private partnership seperti ini, dapatnya barang. Jadi pertanyaannya, mending dapat uang atau mending dapat barang? Kalau saya, mending dapat barang. Kalau dapat uang Pak, masuk dulu ke APBD itu. Lobby-lobby politik dulu dengan Dewan. Ya, minta kuda jadi kuya kan gitu kan supaya gitu ya. Nggak sering ya. Karena lost in translation istilahnya di tengah-tengah. Wah itu udah kebayang panjang. Lobby politik yang berdarah-darah keringat-keringat ya. Mereka hubungan dengan DPRD yang kurang harmonis. Itu satu problem. Problem kedua harus dilelang dulu kan. Titik ini titik itu dalam politik hari ini. Hasilnya kualitasnya di down spec, di gitu. Kebayang keribetannya. Harikan ratusan proyek. Nah kalau PPP terima barang Pak. Duitnya dari mereka, kontraktornya dari mereka, quality control dari mereka, kita terima, kita cuma bilang ingin kayak Singapura, nah gitu. Kita memotong keruwetan-keruwetan kalau pakai namanya municipal bond. Walaupun di Amerika pakai itu, tapi di Eropa pakai yang kita bahas hari ini. Di kita masih kelihatannya karena belum ada contohnya Pak. Contoh yang ada baru di Tangerang, PDAM ya. Itu satu-satunya di Indonesia setelah saya tuju cuma di Tangerang yang sukses. Uang swasta mengelola air minum di Kota Tangerang. Saya ngobrol dengan Pak Rosan langsung, nilainya 400 miliar. PDAM nggak punya duit, ya. Kota Tangerang terbatas, datang pihak ketiga. Jadi sebenarnya ada contohnya kalau nanya, oh ini ada cuma satu. Nah itu Kota Tangerang yang saya tahu. Dan sukses kalau nggak salah ya. Rakyat bahagia, Pak Arif juga happy, pelayanan warga bagus, investornya juga kan itu dunia yang benar malah begitu, everybody happy. Nah, dengan pola terima barang si PPP ini, Bapak Ibu tinggal ngelis. Jadi pulang dari sini ngelis Pak. Banjar berapa kilometer jalan yang di hot mix kan begitu. Saya Bandung baru punya 70 puskesmas dari 151. Saya masukin Pak. Saya butuh di zaman saya 3 tahun lagi sisa 70 puskesmas butuh beres. Yang nggak mungkin oleh APBD kami kan dengan sistem. Saya butuh 30 flyover. Saya ini yang kasih Bandung dan lain-lain. Rata-rata sekian. Sederhana saja bahwa ada peluangnya. Pertanyaan dari investor itu selalu satu Pak, Pak Wali apa jaminannya kalau Pak Wali tidak ada proyek saya dibayar Pak gitu ya. Makanya saya lapor ke Pak Jokowi juga karena Pak Jokowi mantan wali kota Solo, jadi frekuensinya nyambung lah ya, paham di kesusahan kita di kota ini. Akhirnya keluar perpres, saya lupa nomornya, mungkin nanti disampaikan ada ya. Ada perpres dan baru semua perpresnya 2015 tahun lalu. Ya. Peraturan Menteri Keuangan untuk KPS kerjasama swasta keluar 2015 juga. Nah, tinggal supaya afdol masing-masing kota ada perda. Bandung sudah ada namanya perda tahun jamak. Jadi kalau di Bandung peraturan daerahnya memungkinkan membayar sesuatu melintasi masa jabatan itu yang penting. Tapi kemarin baca koran Pak Ahok komplain juga di Kemendagri ada regulasi yang menghambat daerah. Baik lagi, kalau ada yang menghambat begini ya, ingat cerita KA aja itu aja. Jangan-jangan itu. Ya. Maka terobosan-terobosan regulasi inilah yang akan dilakukan. Mungkin untuk pengantar ya, secara umum itu, dan
kalau ada kota-kota yang mau ikut rombongan tanggal, maksudnya proyeknya mau saya bantu lobby, ya misalkan Tangerang, Cirebon sudah ada dalam seminggu ada daftarnya. Tanggal 3 Mei saya akan ketemu forum investor dunia yang akan menanyakan, hey Pak Ridwan, mana daftar proyeknya yang bisa kami pelajari. Jadi karena acaranya tanggal 3 Mei, sekarang tanggal berapa tanggal 20 ya? 20 ya. Ada 10 hari lah, kirim email aja ke tim saya, nggak usah panjang-panjang Pak, nama proyek kira-kira nilainya gitu aja. RSUD 1 triliun, aspal jalan 200 miliar dari kabupaten kota mana gitu. Ini kalau mau ikut gitu. Nanti di forum itu saya fotokopi, saya mewakili teman-teman, saya lobby. Setelah itu berproses, siap-siap aja. Juga mereka datang menanyakan. Kalau Kota Bandung berharap tahun ini matang regulasi. Karena saya juga lagi lobby DPRD. Kata kami butuh 60 triliun, tapi DPRD ini karena politik. Pilih-pilih dulu awalnya, jangan semuanya. Mungkin 20 triliun dulu. Udah, kita mengalah dulu. Tapi intinya mereka juga paham. Ya, jadi saya pikir yang hadir di sini pulang-pulang tolong sampaikan ke pimpinannya, edukasi yang kadang-kadang kalau hal baru tidak dimengerti orang cenderung tidak mau play safe gitu. Tapi yang hadir di sini yang mendengarkan cerita ini mudah-mudahan bersemangat. Saya kalau ini bisa, Indonesia bisa negara hebat dalam waktu tidak terlalu lama, 5-10 tahun kekejar. Kalau enggak mah ya tidak ada perubahan. Saya kira itu dulu ya, sebelum nanti tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanta Rustandi dari Pemkot Tasikmalaya. Ini kami tanyakan untuk ke Kang Emil, ke Bapak Freddy. Pertama mengenai situasi di daerah yang terkait dengan perjanjian kerjasama yang melampaui batas jabatan wali kota. Katakanlah misalnya 25 tahun atau 30 tahun. Apakah ada payung hukum yang bisa mengamankan sehingga nanti kalau ganti suksesi jangan sampai wali kota baru itu atau wali kota yang baru mempersoalkan. Ini yang menjadi kekhawatiran terutama kami di level eselon 2 ke bawah ya. Ini yang saya kira perlu kita satu hal yang harus diatasi. Lalu yang kedua, barangkali Kang Emil ini kan barang baru Pak di daerah itu. Tadi Kang Emil menyebutkan bahwa artinya daerah itu memiliki inovasi. Di Undang-Undang Nomor 23 terakhir itu bahwa daerah itu untuk melakukan inovasi itu ternyata harus menunggu dulu ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah Pak. Ini pasal 390. Jadi kita belum bisa melakukan inovasi kalau peraturan pemerintahnya belum keluar. Di pasal 390 Undang-Undang 23 tahun 2012 tentang pemerintah daerah. Lalu masih terkait dengan PPP ini, karena ini agak detail, agak teknis, perlu pencermatan. Kami usulkan mungkin Kementerian Keuangan Pak, agar ada bintek gitu. Ada bintek yang lebih spesifik sehingga kita bisa memahami dari berbagai aspek teknisnya, mengidentifikasi proyeknya, mengidentifikasi pihak ketiganya dan sebagainya. Mungkin tidak cukup hanya dengan kita diskusi hari ini. Kami usulkan agar ada bintek secara tersendiri. Lalu yang berikutnya Pak, ini juga perlu disosialisasikan ke penegak hukum Pak. Karena terus terang saja kalau penegak hukum juga kurang memahami, ini juga bisa merepotkan kita Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara umum, sesuatu hal yang baru ini butuh semangat ya. Kuncinya pertama itu dulu. Karena kalau dilihat proses kan panjang, masalahnya mau apa enggak kan gitu.
pasti ada kelompok yang mau, ada kelompok yang adalah repot, nggak mau, macam-macam, lah, ada juga pasti begitu. Ya. Makanya saya kembalikan ke political will. Makanya nih para kepala daerah yang hadir hari ini mah pasti kesetrum lah ya, karena langsung dengerin langsung. Tapi kalau yang kepala daerah yang nggak datang kan Bapak sesuatu keatasan, menatasan galak, jadi dari 100% jadi 50%, jadi nggak masalah lah. Makanya kalau saya semangat karena saya paham kan begitu ya, dan saya mah semangat ya. Saya juga pusing gimana membiayai 30 flyover demi mengatasi kemacetan Kota Bandung. Satu flyover harganya 100 sampai 200 miliar kali 30 titik, saya butuh kurang lebih 6 triliun. Nah, kekejar Pak masa jabatan saya gitu, paling hiji, dua gitu ya. Tapi kalau dengan begini saya udah semangat, nah, sekalian si 30 ini ke satu perusahaan kan gitu ya. Itu kan mimpinya begitu. Tapi, nah ada tapinya. Ternyata pintu-pintu yang harus dipenuhi rutenya lumayan. Pelajaran saya di Inggris Pak, nasihat pemerintah Inggris cuma satu. Kayak wali kota Bandung dia bilang begini, kamu bikin unit kerja PPP itu. Sehingga di Bandung sekarang kami lagi menyiapkan Pak SOTK struktur baru, rencananya UPT apa yang memudahkan khusus untuk ini. Jangan ke Bapeda lagi, sebagian harus koordinasi. Terlalu kompleks. Kalau mendokter mas spesialis, ya. Jadi kalau kami langkah pertama adalah membentuk unit kerja. Bahkan nanti dengan P3K itu ya, pegawai pemerintah berdasarkan kontrak di Undang-Undang ASN, nggak usah PNS, mungkin ketua UPT-nya PNS sesuai aturan, tapi manajernya apanya saya mau cari orang profesional, orang-orang swasta yang ngerti cara bekerja, ngomong ke swasta kan begitu. Itu kami polanya begitu. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan PT kami terbentuk. 90% pegawainya bukan PNS, kami rekrut, tapi ketuanya PNS karena UPT harus PNS kalau tidak salah. Nah itu angka pertama sebagai nasihat dari dunia yang sudah duluan urusan ini. Itu. Kedua, lebih politik Pak, tadi yang Kasih sampaikan, saya mengedukasi DPRD lumayan menceritakan logika ini. Nah tadi tambah ilmunya mungkin nanti Bapak bantu kami BIMTEK-nya nggak hanya ke PNS-nya, ini urusan politik. Kata DPRD, enggak, ini mah ambisi Pak Wali, udah susah. Padahal niatnya kan baik. Jadi saya sedang mengedukasi DPRD sekarang, pelan-pelan di apa dan seterusnya. Nah, kebetulan kalau di Bandung sudah ada perda namanya Perda Multi-Years. Perda Multi-Years itu tahun jamak yang memberikan peluang proyek yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPRD ini harus dihormati, tidak bisa diganggu-ganggu oleh wali kota baru atau DPRD baru karena perdanya landasan hukumnya di situ. Jadi bukan kesepakatan DPRD dan Pemkot, tapi perda. Perda kami namanya Perda Multi-Years. Entah kenapa namanya bahasa Inggris itu ada. Hanya yang sedang kami review multi-years itu cuma 10 tahun dengan asumsi wali kota terpilih 2 kali 10 tahun. Tapi dalam dunia pembiayaan PPBU ini semakin lama semakin bagus, cicilan kita kan semakin kecil. Maka waktu saya tanya ke pemerintah Inggris itu, Pak Wali, kalau investornya dari Eropa, dia senangnya jangka panjang. 30 tahun itu disukai oleh investor Eropa. Biasanya dari dana pensiun, kan ngarang uang pensiunnya itu kan triliunan. Mereka ingin long term low risk. Nah, itu biasanya gitu. Kalau Tiongkok investornya, saya cerita ya, itu 15 tahun.
di lobby lebih juga nggak bisa. Regulasi investasi Tiongkok mah inginnya apapun yang kami biayai 15 tahun harus balik. Jadi memang tiap negara polanya beda-beda. Akan garansi ngarang-ngarang ya, tapi ternyata sudah ada skemanya di situ ya, bahwa garansi pun disiapkan bisa oleh PT SMI dan ujung-ujungnya sejelek-jeleknya situasi jadi hutangnya Pemkot ke pemerintah pusat kan, kasarnya kan begitu. Tapi kan alhamdulillah ya terjadi itu. Jadi sekarang mah betul-betul ya, ini pintu sudah terbuka, stamina aja nih mas, stamina kitanya harus semangat, perubahan datang cepat. Misal jadi pemimpin kayak kita mah kan gregetan ya, di waktu cuma 5 tahun deh pengen segala rupa dihadirkan, tapi kadang-kadang nafsu kuat modal kurang ya, istilah nama gitu. Nah sekarang mah nafsu kuat, insya Allah modal juga kuat lah ya dengan pola seperti ini. Saya kira itu ya, masukan-masukan politik, regulasi, sinkronisasi. Yang jadi pertanyaan Pemkot Bandung cuma satu, mohon dibantu oleh Kementerian Keuangan. Si pos anggarannya buat bayar itu apa? Si mata anggarannya itu. Jadi kami belum bisa jawab. Kalau kami nanti sudah sepakat 5 proyek dibayar, nanti jatuh ke apa istilahnya mata anggaran ya? Kode rekeningnya tuh belum hadir karena barang baru ya, barang baru yang, nah kalau ini sudah ada dibantu mungkin di lobby antar kementerian. Nah saya cerita ke investor itu Bapak Ibu, kalau datang ke Indonesia yang dia lihat pasti proyek pemerintah pusat, geotermal, pembangkit listrik, bendungan, pelabuhan kan, yang kita mah nggak pernah dilirik karena nggak pernah ditawarkan. Saya ceritain begini pakai logika matematika. Bandung metropolitan, ibu kota provinsi, butuh 60 triliun ya, hasil hitungan kami. Di Indonesia ada 500 kota kabupaten, tuh, enak dikalikan ya, 60 triliun untuk jadi kota maju kali 500 udah 3.000 triliun. Anggap nggak semua 60 triliun ya, diskon lah 2.000 triliun aja. Jadi ada peluang investasi di kota-kota kabupaten yang nggak pernah dibahas di Republik ini, yang nilainya 2.000 triliun. Tuh, yang si 2.000 triliun itu menunggu 30-50 tahun dengan cicilan APBD konvensional ini. Tapi si 3.000 triliun itu atau 2.000 triliun bisa dikerjakan dengan KPBU. Itu yang saya bilang, Indonesia bisa hebat dengan waktu cepat kalau polanya seperti ini. Belum yang provinsi dan lain-lain. Jadi saya lagi bersemangat ingin mempopulerkan cara baru membangun Indonesia ini dengan pintu KPBU. Nah saya bilang ke DPRD saya, ririuh ini, kesulitan ini, proses ini akan kami selesaikan 6 bulan. Saya punya mimpi 2017 dordar pembangunan dengan KPBU. Tapi tahun 2016 adalah tahun kami menyiapkan proposal, menyiapkan segala rupa prosedur gitu. Mimpi saya Januari 2017, tiba-tiba bergeraklah pembangunan, rakyat tercengang dengan kecepatan yang tidak pernah mereka bayangkan kan. Nah ini jadi minimal yang para kepala daerah yang ada di sinilah yang mungkin ya mau berdua, bertiga, berempat juga hayu. Next stepnya itu yang penting Pak. Pulang dari Cirebon ini, terus Komil 3 mau apa? Nah ini tolong disimpulkan. Apakah bikin unit kerja khusus? Apakah kita bikin komitmen kepala daerah tanda tangan siapa betul-betul yang tertarik KPBU ya? Karena mungkin nggak semua tertarik, nggak masalah juga. Saya ingin siapa yang tertarik aja kita kerja serius gitu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa dijadikan masukan. Nah teknis lain-lain saya juga sambil belajar. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian hadirin yang terhormat. Demikianlah sesi pertama dari diskusi panel yang telah disampaikan oleh Pak Emil dan Pak Fedi.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bisa menjadi satu catatan bagi kita semua, diambil manfaatnya. Dan untuk itu mohon big applause untuk kedua pemain ini. Dan saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup sesi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Pak, lihat sini Pak. Pak Wali, lihat sini Pak. Kebalik Pak. Kebalik Pak. Lihat sini Pak, 1, 2. Emil, tadi kan ada beberapa pertanyaan tuh soal kandungan hukum, payung hukum. Tadi kan Pak soal banyak disebut Perpres sama peraturan Kementerian Keuangan. Tapi kan kalau undang-undang harusnya mengacu juga ke Perpres, mengacu ke undang-undang gitu Pak. Jadi pertanyaannya apa? Undang-undangnya kan belum ada. Undang-undang apa yang belum ada? Untuk menggantung perda yang tadi Pak Emil sebutkan apa multi years itu. Bukan, kan undang-undangnya kan undang-undang dari pemerintahan daerah ya, bahwa kita harus melakukan upaya-upaya inovasi. Nah, karena urusannya ini menyangkut keuangan, maka rujukannya kan ke Kementerian Keuangan. Kalau Perpres dan peraturan Kementerian Keuangan dipastikan ada cantolannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada undang-undang, saya jamin ada. Ya. Cuman saya nggak tahu judulnya apa ya. Karena nggak mungkin seorang presiden mengeluarkan Perpres tanpa merujuk ke undang-undang. Tidak mungkin peraturan kementerian melakukan kebijakan tanpa rujukan ke undang-undang. Tapi poin saya sederhana, nggak usah membahas urusan itu. Poinnya adalah Indonesia ini lambat dibandingkan negara-negara lain karena cara membangunnya terlalu konvensional. Nah, KPBU ini kerjasama dengan badan usaha, itulah yang dilakukan negara-negara maju dari dulu. Kita ini udah telat. Kalau kita tidak melakukan KPBU, sampai kapanpun, sampai saya kakek-kakek, Indonesia akan begini cara membangunnya, kalah terus. Nah, inilah kenapa saya bersemangat mengajak wali kota di Apeksi 3 untuk memulai inovasi membangun dengan KPBU ini. Pak, tapi ternyata kan banyak wali kota yang tidak hadir langsung. Nggak masalah, kan namanya juga organisasi, kadang lagi sibuk, kadang saya juga duluan karena ada ketemu DPRD dan lain-lain. Jadi bukan soal itunya, yang penting mah ada komitmen. Kalau enggak juga 2-3 kota, yang penting ada percontohan, selalu begitu. Tapi kan mereka tidak semua wali kota punya jaminan. Makanya saya sebagai ketua Apeksi yang 25 kota, saya akan turunkan yang saya tahu saya kasih, yang saya punya akses saya kasih juga. Itu kan tanggung jawabnya sebagai ketua. Gitu. Jadi saya memberikan apa yang saya punya, apa yang saya tahu. Dalam jangka dekat apa yang akan dilakukan? Nah, tahun ini target beres urusan persiapan, proyek-proyeknya semuanya. Tahun depan kita mulai membangun dengan KPBU. Sehingga masyarakat akan melihat luar biasa dalam 3 tahun pembangunan segala rupa hadir dengan kecepatan. Tahun depan itu berarti bukan cuma banyak kan? Oh ya, nggak semuanya. Tahun ini kita berkonsolidasi oleh Apeksi agar menyiapkan prosedur ya, bikin unit kerja, bikin apa yang tugas dari ini Pak asisten saya nanti yang jadi komandannya di sini. Ya. Pak, ini sebenarnya kan hanya seperti pemerintah pusat tapi hanya diambil alih pemerintah daerah. Enggak. Zaman keluar negeri. Enggak. Pemerintah kan tadi dibilang kalau lewat bantuan pemerintah itu opsi, mau didampingi pemerintah pusat apa enggak juga nggak masalah. Tapi kalau mau didampingi ada prosedurnya gitu aja. Tapi ya tolong ditulisnya itu begitu, bahwa inilah cara baru membangun Indonesia dengan memaksimalkan peran swasta yang selama ini tidak pernah hadir dalam membiayai ya. Kalau ngerjain proyek mah banyak, tapi membiayai pembangunan infrastruktur. Pak, satu lagi, kalau wali kotanya seperti Pak Emil mungkin yang sudah punya tingkat kepercayaan tinggi, investor juga cepat. Tapi kalau untuk wali kota lain, kan saya apa yang bilang, harus saya nanti dalam forum-forum investor akan bilang saya wali kota Bandung, saya ketua Apeksi wilayah 3. Gitu. Jadi artinya saya mewakili teman-teman wali kota lain. Ya, Untuk saya progres bantu. sendiri yang paling cepat dari 25 kota itu daerah mana saja Pak? Dari Belum ada. Mudah-mudahan Bandung duluan lah karena saya paling semangat. Oh, yang 25 dari
dari Belanda itu apa? Kalau itu mah hibah. Itu mah lobby-lobby Di aja. Bandungnya untuk Untuk PD.